Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang mendapatkan ujian yang berat, mudah-mudahan diringankan oleh Allah. Terutama sekali saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mendapatkan ujian yang amat sangat berat ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berada dalam pihak yang memperoleh kemenangan dalam arti yang sebenar-benarnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita masih akan melanjutkan kajian kita dengan surat Al-Fathu ya. Dan kita sudah memasuki ayat yang ke-8, 9 dan ke-10. Insyaallah kita akan kaji 3 ayat pada malam hari ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-8, 9 dan ke-10. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami itu saur Allah ya. Arsalnaka,
telah mengutus kepada engkau, wahai Nabi, wahai Muhammad, syahidan, sebagai syahidan, syahidan sebagai saksi. Nabi Muhammad itu sebagai saksi. Saksi bagi siapa? Ala ummatika, saksi atas umatmu, bil kiamati, pada hari kiamat. Jadi nanti Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kita sekalian, yaitu dalam hal apa? Bitablighir risalah, bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya, telah menyampaikan misinya kepada kita, kepada manusia, khususnya kepada kita sekalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten kete bakal janten saksi tah di pengadilan akhirat. Nah, karena itu dalam kesempatan khutbah wada, khutbah wada itu artinya khutbah perpisahan, yaitu sewaktu Rasulullah melaksanakan haji wada. Nah, maka beliau di situ menyampaikan, Allahumma khad balagna, ya Allah, sungguh kami telah menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan, maka saksikanlah. Oh, gitu. Nanti di akhirat, ya, sebagaimana difirmankan Allah di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 143, wa yakunar rasul alaikum syahida, dan Rasulullah terbukti nanti di akhirat, yaitu akan menjadi saksi atas kamu sekalian. Nah, kemudian juga Nabi juga akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Jadi nanti di pengadilan ilahi itu ada umat yang terdahulu itu akan berselisih, ya, di mahkamah ilahi. Sebagaimana berselisih juga sekarang di Mahkamah Konstitusi. Ya, mudah-mudahan hasilnya memang berpihak kepada rakyat, ya. Itu jangan sampai berubah nama katanya. Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga. Ya. Nah, nanti di akhirat itu di Mahkamah Ilahi, ya, di Mahkamah Ilahi nanti akan berselisih di antara umat-umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Nuh alaihi salam. Nah, akan berselisih Nabi Nuh dengan umatnya itu. Karena sebagaimana diketahui bahwa Nabi Nuh itu yang masa dakwahnya paling lama. Beliau kan umurnya itu disampaikan dalam salah satu ayat itu 1000 tahun kurang 50 umurnya itu. Berarti berapa? 950 tahun. Kalau misalnya efektif dakwahnya saja, sebut saja 800 tahun misalnya. Nah, konon beliau itu pengikut setianya itu tidak lebih dari 80 orang. Berarti keberhasilan dakwah Nabi Nuh terhadap umatnya itu kalau dirata-ratakan 1 tahun, 10 tahun 1 orang. Gitu ya. Nah, nanti akan berselisih di Mahkamah Ilahi. Ini apakah kegagalan dakwahnya itu karena memang Nabi Nuh tidak bersungguh-sungguh menyampaikan risalahnya, atau karena memang umatnya yang sangat sangat kalau istilah bedegong,
ya sangat bedegong gitu ya. Nah, maka mereka masing-masing pihak itu mempertahankan pengakuannya, ya, klaimnya, hingga akhirnya Allah Ta'ala memutuskan siapakah pihak manakah di antara mereka yang paling bersalah, ya, yang patut dipersalahkan. Maka Allah meminta kepada kedua belah pihak untuk mendatangkan saksi ahli. Nah, lalu kedua belah pihak sepakat mereka untuk mengangkat saksi ahlinya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Nah, itu salah satu maknanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Dan Rasul akan menjadi saksi juga atas kita sekalian. Kalau kata Rasul, oh benar dia umatku. Nah, oh benar dia umatku. Nah, inilah salah satu makna dari syahidan. Ya. Baik. Tugas Nabi yang berikutnya adalah wa mubasysyiran. Wa mubasysyiran. Mubasysyiran itu artinya menyampaikan berita gembira. Apa yang disampaikan berita gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian, yaitu apa? Bisawabi, berita gembira dengan pahala. Dengan pahala, bahwa kita umatnya khususnya yang beribadah dan beramal soleh, ya, dijanjikan dengan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam salah satu ayat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu melalui Rasulullah adalah firman Allah, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah, akan menghidupkan dia di dunia dalam hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Lalu di akhirat bagaimana? Walanajziyannahum, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Yaitu berupa apa? Berupa surga, bisawabi, dengan berupa pahala, wal jannata, dan wal jannati, dan surga. Bagi siapa janjinya itu? Kabar gembira itu diperuntukkan bagi siapa? Liman ata'aka, bagi orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janten janji nanti kanggo ajami anu taat. Itu waman ata'ani faqad ata' Allah, kan begitu. Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah benar-benar taat kepada Allah. Jadi janji yang dikabarkan gembira yaitu berupa surga. Gambaran surga itu hakikatnya tidak dapat dibayangkan oleh pandangan kita. Hakikatnya itu mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh mata kita. Wala uzunun sami'at, dan tidak dapat dibayangkan pula oleh pendengaran kita. Wala khutira ala qalbi bashar, dan bahkan tidak bisa diimajinasikan. Gening dina Al-Qur'an Allah menggambarkan bahwa gambaran surga itu misalnya jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya, itu hanya sebuah ilustrasi untuk mendekatkan kenikmatannya itu ke dalam alam pemikiran manusia. Sebab hakikatnya bagaimana mungkin
gambaran surga bisa digambarkan sebagaimana adanya, sementara nikmat yang Allah karuniakan di dunia yang disebarkan kepada seluruh makhluk itu hanya 1% saja. Sementara yang 99% itu yang nanti Allah berikan di akhirat. Coba menurut logika saja tidak mungkin yang 99 bisa digambarkan dalam yang hanya 1% saja. Oh, itu. Jadi hakikatnya itu dalam hadis Bukhari digambarkan nanti ada seseorang yang paling akhir masuk surga setelah dia keluar dari neraka. Orang yang paling akhir masuk surga, terakhir masuk surga. Nah, dan dia kemudian setelah dia keluar dari neraka. Nah, dengan dia keluar dari nerakanya saja, baginya sudah merupakan kebahagiaan yang tidak dapat dibayangkan. Maka kemudian dia setelah keluar dari neraka, dia kalau istilah ini, dia ngajentul, ngahuleng ya, gitu ya. Hingga ditanya oleh Allah, kunaon maneh cicing wae di dinya. Itu kenapa kamu diam saja di situ? Gitu. Idhab anta. Itu init kan itu. Gitu. Padkhulil jannah. Itu. Masuklah kamu ke dalam. Dia kaget. Orang menang jatah itu di surga. Gitu. Padahal dia dengan keluarnya dari neraka saja sudah merupakan satu kebahagiaan. Nah, tiba-tiba disuruh oleh Allah supaya dia masuk ke dalam surga. Akhirnya berangkatlah dia menuju surga. Di tengah perjalanan dia ragu lagi. Benernya orang menang surga, menang kapling di surga gitu. Itu. Dia betul-betul tidak yakin. Akhirnya dia balik lagi ke tempat semula. Balik lagi ke tempat semula. Nah, kemudian ditanya lagi, kunaon maneh balik deui? Ya Rob, saya tidak yakin apakah orang seperti saya masih mendapatkan surga gitu. Akhirnya sekali lagi Allah berfirman, izhab anta padkhulil jannah. Kancang ini kan itu geura asup ke surga gitu. Dia berangkat lagi, kemudian kedua kalinya pun dia masih tetap tidak yakin bahwa dia mendapatkan jatah kapling di surga. Akhirnya balik lagi ke tempat semula sampai 3 kali gitu. Lalu ditanya lagi, eta kunaon maneh balik deui? Itu. Ya Rob, saya tidak yakin masa apakah orang seperti saya dapat gitu surga? Itu. Akhirnya, ya lamun kudu dijelaskan mah. Akhirnya gitu. Allah menjelaskan. Fa innalaka mislad dunya wa amsalu amsa wa asyru amsaliha. Bagian jatah maneh teh. Jatah kamu di surga itu adalah semisal kelipatan 10 kali kelipatan dunia. Oh, itulah gambaran bagi orang yang atuh puguh beki kaget. Sehingga Rasulullah pun ketika menceritakan kisah ini, beliau itu sambil tersenyum hingga terlihat katanya gigi putihnya itu. Nah, jadi itulah gambaran wa mubasysyiran, ya, berita gembira. Sebaliknya wa nadhiran, dan nabi itu tugasnya adalah wa nadhiran. Apa nadhiran? Yaitu sebagai pemberi peringatan, mukhawwifan bil iqab, yaitu yang menakut-nakuti, tukang nyingsienan. Nabi juga tugasnya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang menakutkan.
Itu menakutkan. Bil iqabi, dengan siksa, wan nari, dan neraka. Bagi siapa? Liman asaka, bagi orang yang telah berbuat maksiat kepadamu. Nah, saya ingin menggambarkan ini tentang bagaimana gambaran siksa neraka itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di surat An-Naba, ayat ke-17 kalau tidak salah ya, ayat ke-17 18. Itu ada ayat begini. Pokoknya ayat ke-20-an lah. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu kanat mirsada. Jahanam itu selalu mengintai. Mirsad itu mengintai. Itu apa ya? Mengintai, mengawasi. Itu selalu mengintai, mengawasi setiap saat. Bagi siapa? Littaghina ma'aba. Littaghina, bagi togin, para togin. Siapa itu togin? Togin itu orangnya. Kalau perbuatannya disebut togut. Togut ya. Siapa itu togut? Togut itu kalau saya mengartikan lebih pasnya itu togut itu tirani. Tiran. Ya, togut itu tiran. Yaitu siapa? Golongan mereka yang suka menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Contohnya siapa? Seperti Yahudi keparat. Hari ini coba si Yahudi itu sudah hilang rasa kemanusiaan. Ya, coba bayangkan rombongan pengungsi yang hendak mengungsi itu sengaja dibombardir sampai meninggal 70 orang. Tuh, rasa kemanusiaannya sudah tidak ada. Nah, maka Allah sangat benci itu kepada orang-orang yang seperti itu. Littaghina ma'aba, labisina biha ahqaba. Mereka nanti di jahanam itu akan tinggal berapa lama? Ahqaba, selama berahqab. Ahqab itu bentuk jama'. Bentuk kata tunggalnya adalah haqbun atau hikbun. Ya, haqbun. Jamanya ahqabun. Satu haqbun itu, satu hikbun itu berapa lama? Satu hikbun itu lamanya 80 tahun akhirat. Satu hikbun itu. Nah, 1 tahun akhirat berapa lamanya? Sama dengan hitungan di dunia, 360 hari. Nah, cuma 1 hari akhirat hitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, coba bayangkan. Itu baru 1 ahqab. Itu. Ini berahqab. Nah, itu. Jadi 1 ahqab itu sama dengan 80 tahun. 1 tahun sama dengan 360 hari. Dan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah gambaran, maka nadhiran, ya, wa nadhira ay wa mundiran, mukhawifan bil iqabi, yaitu menakut-nakuti dengan siksa, wan nar, dan neraka, liman asaka, bagi orang yang telah maksiat kepadamu. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menugaskan junjungan kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 tugas pokok tadi, syahidan wa mubasyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih, supaya kamu sekalian, wahai Nabi, wahai umatmu, wahai sekalian manusia, supaya kamu benar-benar beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Jadi nikmat yang paling besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita sebagai manusia adalah nikmat iman. Ketika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk beriman. Karena itu maka iman itu harus dijaga di dalam hati. Iman itu harus dipelihara di dalam hati. Sebab itu yang akan membuat hidup kita menjadi bernilai dan bermakna. Selama seseorang itu tidak beriman, maka hakikatnya sampai kapanpun mereka itu adalah orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia. Siapa manusia yang dimaksud dalam ayat itu? Al-kafir. Orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Lafi khusrin. Mereka benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang wa amilus sholihat. Watawasau bil haqqi karena itu maka kita harus berdoa, memohon setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi keteguhan, kemantapan di dalam Contoh doanya apa? Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, mantapkan hatiku agar selalu berada di atas agamamu. Wa ta'atika, dan di atas ketaatan kepadamu. Jadi iman itu sekarang itu menjadi sangat-sangat menentukan. Kalau orang kurang beriman, hari ini itu bisa mudah goyah ayeuna. Bisa gampang tergoyahkan. Cek bahasa sepuh manaon. Jalmi nu kurang iman mah ayeuna mah bakal gampil kairidku cikiih. Nah, gambil kairid ku cikiih, gampang kabawaku sakaba-kaba. Gampil kairid ku cikiih, gampang kabawa ku sakaba-kaba. Randu kanaon sakaba-kaba. Artinya apa? Mudah terbawa arus, terombang-ambing oleh situasi zaman. Itu Rasul menggambarkan, ya, itu kalau kita sudah punya niat baik dan kita sudah mantap untuk melakukan kebaikan, segera kita lakukan. Jangan ditunda. Sebab kalau ditunda-tunda, pasatakunu pitanun. Maka jangan sampai keburu datang fitnah. Fitnah kaki ta'il lail, seperti datangnya malam, ya, yang memutus siang menjadi gelap. Itu. Jadi kalau sudah gelap, itu bisa segala kemungkinan bisa terjadi. Sehingga Nabi menggambarkan itu, ada seseorang yang sore hari, pagi hari dia masih mukmin, sore hari dia sudah kufur. Ada yang pagi hari dia masih beriman, itu sore hari dia kufur.
Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya. Bi'aradin minad dunya, dengan perkara kesenangan dunia. Na'udzubillahi min. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi keteguhan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab litu'minu billah. Ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat. Litu'minu billah. Ada juga yang membaca liyu'minu, supaya mereka beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Ketika seseorang sudah benar-benar beriman kepada Allah, yakinlah, wa tu'azziruhu, maka niscaya Allah pasti akan menolong dia. Wa tu'azziruhu, supaya tansuruhu, tansuruhu, wa tu'ayyiduhu, supaya dia Allah menolong kepada mukmin, kemudian wa tu'ayyiduhu, memberikan kekuatan, kekuatan, wa tuqawwiwuhu bitakwihi dinihi, bitakwiyati dinihi wa rasulihi wa tuwaqqiruh. Dan ketika seseorang telah diberi pertolongan oleh Allah, maka dia kemudian akan lebih merasakan bagaimana suasana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memiliki apa yang disebut namanya ibtikor. Itu kalau para pejuang itu kekuatannya itu ibtikor, Itu ada cerita dari guru-guru kami itu dulu. Kenapa katanya dulu itu rahasianya apa? Itu pedang dari bambu, tapi bisa memiliki ketajaman lebih tajam dari pedang dari pedang baja dan besi ini. Itu rahasianya karena apa? Karena ibtikor. Mereka memiliki kebergantungan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuwaqqiruh, wa tusabbihuh, dan senantiasa mensucikan Allah setiap saat. Kapan kita mensucikan Allah? Setiap saat. Dalam ucapan, sehabis sholat kita baca subhanallah, di perjalanan, daripada kita ini ngomongin yang enggak. Ayeuna mah teu da kadang-kadang anu teu kedah diomongkeun ge ditareangan pi omongeun. di korehan pi omongeun cenah gitu. Daripada ngomongkeun anu teu pararuguh koma bari neangan pi omongeun. Mending kita basahkan lidah kita dengan bertasbih. Subhanallah walhamd wala ilaha illallah wallahu akbar. Amal Islam yang paling sederhana itu. Satu ketika ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu ikut ngaji kemana-mana, kalau istilah sekarang itu. Tapi karena kapasitas saya memang terbatas, jadi daya tampungnya itu barho. Itu barho, itu tos bubar poho, gitu. Itu kapasitas. Adakah amal ya Rasulullah yang paling sederhana, tapi dengan amal itu bisa mewakili keseluruhan ajaran Islam. Nabi memberi nasihat, la yazalu lisanuka, jaga senantiasa lidahmu
Rabban bizikrillah, supaya basah berzikir mengingat Allah. Oh, subhan. Kapan lagi kita bertasbih, Jawi? Ketika sholat. Sholat hampir seluruh bacaan kita menuju ruku. Oh, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada juga bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekarang kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, jadi setiap saat pagi hari bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, Rasulullah katanya sambil melihat ke langit itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oh, tasbih. Tasbih. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Nah, kalau orang sudah menyatu imannya kepada Allah dan Rasulnya sudah mantap, kemudian dia merasakan ditolong oleh Allah, sehingga dia ibtikor kepada Allah, mengagungkan dan bergantung secara totalitas, lebih menguatkan hubungannya dengan Allah. Kemudian dia selalu mengekspresikan jiwanya, yaitu dengan bertasbih setiap saat. Seperti siapa mereka itu? Seperti orang-orang yang sudah terlibat langsung dalam perjanjian Hudaybiyah. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang telah berbaiat kepadamu pada waktu perjanjian Hudaybiyah, innama yubayyi'unallah, hakikatnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Apa itu berbaiat? Ba'ayabi'u itu asal katanya menjual. Artinya dia bertransaksi dengan Allah. Bertransaksi dengan Allah. Maka ketika seseorang atau satu kaum telah bertransaksi dengan Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini majazi, kiasan. Maksudnya apa? Perlindungan Allah, pengawasan Allah, bimbingan Allah selalu bersama dengan setiap kehidupan mereka. Paman nakasa, maka barang siapa nakasa yang keluar memutuskan baiatnya, fa innama yankusu ala nafsi, maka konsekuensinya, hukumannya akan kembali kepada dirinya. Itu kepada waman aupa, dan barang siapa yang memenuhi bima ahada, terhadap apa yang telah alaihullah, telah dia ikatkan janjinya kepada Allah, fasayutihi, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya ajran azimah, pahala yang agung. Ya, itulah pahala yang agung. Maksudnya apa? Yakni surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan
lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.